Shalom, 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 shalom. Wah, senang banget ya di hari yang baru ini. Semua tubuh diberkati, sukacita, hati yang gembira. Bersama-sama kita datang memuji Tuhan, bersyukur atas rahmat, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Senang sekali ya yang sudah on dan live bersama-sama, baik yang di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan. Hari ini juga saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Halo Ciara, Hadli, Bangku, Emi di TikTok. Di Facebook ada Alfeke, Emi, Mariana Tambunan, Erni Suwanti, Berta. Yang di YouTube saya menyapa Lili, Dorma Uli Sinaga, Yatika, Dewi Sinaga. Wah, banyak orang Batak ya. Horas, Mariwon, dan seterusnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini Pastor akan mendoakan Bapak Ibu terkasih. Saudara-saudara mau didoakan keluarganya, bisa dengarkan renungan dulu. Lalu yang mau didoakan airnya, silakan disiapkan air minumnya biar jadi berkat buat setiap kita. Juga setelahnya Pastor hari ini di tempat pelayanan kami yang Tuhan percayakan di Grace Balikpapan akan ada silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau singkatan dari FKUB jam 8 pagi. Jadi sebelumnya Pastor kemungkinan singkat saja live-nya hari ini karena mesti prepare tamu-tamu yang datang dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama bersama juga pihak-pihak gereja-gereja. Silaturahmi ini biar mempererat semua hubungan, baik juga untuk mensupport kegiatan peribadatan yang ada di kota Balikpapan. Ayo yang di Balikpapan yang biasa bantu Pastor Andy hari Minggu ya, siap-siapkan gitu ya. Bisa kalau waktunya senggang bisa hadir, bisa bantu juga. Siapkan, kita juga siapkan makanan, coffee break, makan siang. Saudara biar waktu senggang yang biasa hari Minggu datang bantu Pastor Andy, tim untuk nyambut tamu-tamu. Monggo kerso, silakan dengan sukarela sama-sama kita melayani Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk mulai dengan pujian kepada Tuhan. Biarlah pujian ini senantiasa membawa setiap hati teduh, sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa mau menjadi berkat dan memiliki hati seorang hamba yang kemanapun kita berada, kita selalu punya hati yang mau melayani Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Pujian ini menjadi pengingat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir. Kau tak membawa, aku juga. Apapun juga kita semuanya saat datang ke dunia yang adanya kita tinggal nanti. Pada akhirnya saat aku dan engkau kembali ke sorga, inilah yang kita punya, hati melayani yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun kami ada,
kami melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba. Apa itu hamba? Yang melayani. Ingat saudara-saudara, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kita, berikan tugas kepada kita apa? Melayani sesama. Ayo jangan lupa, hamba bukan bos ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati melayani, yang mau taat dan setia padamu Tuhan, kemanapun kau utus. Kami melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati melayani, yang mau taat dan setia padamu Tuhan, kemanapun ku bawa. Hati melayani, yang mau taat sampai selama-lamanya dalam roh dan kebenaran. Amin. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Siapa yang terberkati pujian ini? Saya. Milikilah hati sebagai seorang hamba. Hamba itu diberi tugas oleh tuannya untuk melayani. Siapa yang rindu melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh? Saya. Melayani itu adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan, umur, waktu yang Tuhan Yesus berikan. Ingat, kita lahir gak bawa apa-apa loh ya. Nanti pulang bawa ke surga iman. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Tuhan Bapa di surga, kemanapun ku bawa. Hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hore! Hati yang melayani, hati sebagai hamba, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Kasih itu nyata dalam hidup kita. Inilah hasil daripada perbuatan-perbuatan iman
In Jesus' name, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan, kemanapun ku bawa. Hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan, kemanapun kau utus. Bukan melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Dor. Saya menyapa ada kurang lebih 10.000 pasang mata yang sudah bersama-sama kita saat ini. Dan sekarang Pastor akan menyampaikan sebuah renungan dengan dimulai satu kisah. Kisah ini di mana ada seorang paman yang mengalami kecelakaan sehingga koma. Saat koma itu dia harus dirawat intensif ya. Tapi kondisi medisnya itu menurun drop dan dokter menyatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong Bapak terkasih ini. Saat mendengar itu ada seorang ponakannya masih terbilang kecil yang belum terlalu mengerti ya banyak hal. Dia begitu mengasihi omnya, pamannya ini, akhirnya dia dengan apa yang dia punya, tabungan, uang tidak banyak, dia mulai berlari, berjalan toko demi toko untuk mencoba mencari, membeli Tuhan. Karena dalam konsep pemikiran anak kecil ini, Tuhan ini pastilah sebuah obat. Maka dia mau pergi beli karena dia mendengar kondisi pamannya yang kritis, hanya Tuhan yang bisa tolong. Lalu dia berjalan dari toko ke toko dan konon dikisahkan yang saya dapat rema adalah itu toko semuanya banyak sekali justru dominasi orang-orang percaya alias orang-orang Kristen. Dia masuklah ke toko 1, toko 2, toko 3. Semua menolaknya dan berkata, di sini tidak ada jual Tuhan. Di sini tidak ada Tuhan. Padahal kemungkinan besar yang mengatakan itu adalah orang Kristen.
Hingga tibalah dia ke toko yang belasan. Ada seorang bapak tua, ya, dia juga bukan jualan obat, ya, dia malah jualan kelontong, ya, seperti roti, air, sabun dan lain-lain. Ketika anaknya cerita kepada bapak tua ini, "Pak, saya mau beli Tuhan. Adakah?" Bapak ini juga seorang Kristen, anak Tuhan, dan dia berkata, "Coba jelasin dulu, kenapa kau mau beli Tuhan?" Jadi dilayani. Saudara-saudara, kita perlu perhatikan hal ini. Dilayani anak kecil ini. Tuhan kan pernah bilang, anak kecil juga punya hak atas kerajaan sorga. Jadi dalam hal ini kita melayani. Coba dengarkan apa ceritanya. Bapak Ibu terkasih, dia ceritalah, "Om saya jatuh kecelakaan dan sekarang kritis. Dokter berkata hanya Tuhan yang bisa tolong. Maka saya yakin Tuhan ini adalah sebuah obat. Saya mau beli dengan uang yang ada padaku ini." Mendengar kisah itu, bapak tua ini tersentuh banget. Dan dia tahu ini adalah kesempatan melayani di masa hidup, masa tuanya. Lalu bapak ini mendapat sebuah hikmat. Dia mengambil di dalam showcase-nya, ya, kulkasnya, satu botol air, ya, lalu ditulisnya healing water. Cerita ini tentu Pastor sudah memodifikasinya supaya saudara bisa sebagai pengantar sebuah cerita ini, bahwa kita perlu lakukan hal ini dalam keimanan kita. Lalu ditulislah di botol itu healing water. Anak kecil itu pasti tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud itu. Yang dia yakin dan percaya bahwa inilah minuman, atau inilah cara, inilah obat, inilah Tuhan yang bisa menolong om saya. Singkatnya diambilnya, lalu dia kasih uangnya tidak seberapa itu, ditinggalnya, dia segera bergegas ke rumah sakit. Lalu dia izin masuk, dan dia sampaikan, "Tolong kasih minum, ya. Ini adalah kasih Tuhan. Ini adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ini adalah obat untuk Om." Singkatnya Bapak Ibu sekalian, besoknya ada satu tim medis lengkap dengan peralatannya dan lengkap juga dengan seluruh bagian untuk operasi, datang ke rumah sakit itu dan menindak daripada bapak ini, paman dari ponakan yang kecil itu. Ketika dia setelah selesai tindakan medis pasca operasi, omnya ini sembuh total, sehat, hidup, diberkati umur yang panjang, melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Anak ini gembira sekali. Akhirnya anaknya berkata, "Om, sudah sehat kan?" "Ya, ini karena kasih Tuhan. Om sehat karena kebaikan Tuhan. Saya kemarin kasih healing water kepada Om dan Om menjadi sehat." Omnya tertawa, tersenyum, bahagia sambil bersyukur kepada Tuhan. Setelahnya itu Bapak Ibu sekalian, ketika akan keluar dari rumah sakit, datanglah tagihan. Saat tagihan itu datang, Bapak Ibu terkasih,
Omnya ini, keluarga besarnya kaget banget. Kenapa? Karena biayanya mahal sekali. Mereka mendatangkan tim untuk mengoperasi, mungkin dari luar kota, tim yang memang khusus bedah gitu ya. Mahal sekali. Lalu mereka berpikir dari mana mendapatkan uang untuk membayarkan itu. Lalu disambung oleh yang mengantar, dia berkata, ini kami cuma kasih tahu saja, ini nilai biaya perawatan dan tindakan operasi medis di tempat kami. Tapi Bapak, keluarga yang khawatir karena sudah ada yang bayarkan. Dia kaget. Siapa yang membayarkan? Tersentuh banget ini. Siapa yang membayarkan dengan nilai uang sebesar ini? Lalu diceritakanlah, ada seorang bapak tua yang punya toko kelontong kecil. Sebetulnya dia ini, kami tahu di daerah ini diberkati. Di masa tuanya ini, dia rindu menjadi berkat. Cuma kondisi fisiknya mungkin sudah tua, tidak bisa seaktif waktu masih muda. Seperti jalan, berbuat baik, memberitakan Injil, melakukan pelayanan doa, atau bersaksi, udah gak bisa. Tapi dia membayarkan dan dia melunaskan biaya rumah sakit ini. Maka tersentuhlah omnya dan ponakannya ini akhirnya mengerti. Ternyata bapak tua itu, dia bukan Tuhan. Air yang dia kasih, healing water, sekalipun tulisannya healing water kah, kasih Tuhan kah, obat kah, itu juga bukanlah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Lewat pelayanan kasih Bapak ini, yang dia praktekkan kasih di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen dari sekian banyak tadi yang dimasukin toko, tapi toko Bapak ini atau pribadi Bapak ini yang mempraktekkan iman dengan perbuatan-perbuatannya. Marilah saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, dan bimbingan Tuhan dari firman Tuhan. Kiranya tadi sebuah cerita pengantar bisa meneduhkan setiap hati kita, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 ada tercatat satu ayat yang sangat indah. Mungkin saudara sudah sering dengar ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Ada tertulis firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekali lagi izin Pastor bacakan ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Banyak orang Kristen, tetapi apakah mereka menghidupi imannya?
Banyak orang hari Minggu masuk gereja, hari Sabat ke gereja. Tapi apakah semua mereka mau sungguh-sungguh menghidupkan iman mereka melalui perbuatan-perbuatan, buah cinta kasih, buah-buah roh? Apakah mereka mau menghidupi, mempraktekkan, meyakini, menjalani iman tersebut? Karena iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di sini kita harus tahu bahwa bukan karena perbuatan kita iman Yesus itu tambah sempurna. Tidak demikian, tapi maksudnya ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, Dia berikan iman itu kepada kita sebagai benih, dan kitalah yang menerima benih itu, kita menghidupinya. Tentu Bapak Ibu, waktu kita di luar Yesus dan di dalam Yesus kita berbeda kan. Nah, berbeda itu biarkan imanmu menyala. Menyala iman. Kalau biasa merah menyala, ini menyalalah iman Bapak Ibu sekalian. Biarkan iman itu bergerak. Biarkan iman itu memandumu, langkahmu, tauladanmu. Biarkan iman itu bergerak bersama-sama, namanya kasih Kristus. Kasih, K-A-S-I-H. Sebuah kata yang indah, kalimat yang sangat menenangkan hati. Apalagi kalau disertai dengan tindakan kasih. Banyak orang yang mengejar karunia, ya tidak salah juga. Minta karunia sama Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau ingatkan kita hari ini bahwa iman itu bergerak, iman itu tindakan yang didorong oleh kasih. Alkitab mencatat apa gunanya engkau punya banyak karunia, engkau mengetahui banyak rahasia, dan engkau kaya pengetahuan, punya gelar akademis yang banyak. Tapi jika kamu tidak punya kasih, kasih itu perbuatan, kasih tindakan, maka itu sama sekali tidak berguna. Ada tertulis, kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayo kita sama-sama lihat yuk. 1 Korintus pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman ini pertama-tama menemplak saya, dan saya berdoa Roh Kudus tolong supaya setiap Bapak Ibu terkasih, keluarga-keluarga, pemirsa, tamu-tamu yang hadir di live ataupun di video ini, yang menyaksikan ini juga boleh mengalami jamahan Roh Kudus di hatimu. Tercatat 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah loh, kurang apa? Yang Tuhan ajar iman besar biji sesawi saja udah ciamik soro. Ciamik soro itu bahasa Jawa, keren banget kira-kira gitu. Ini iman punya kemampuan untuk memindahkan gunung. Koma. Perhatikan ini.
garis bawahi, dan ini yang menemplak saya. Dan saya mau lebih sungguh-sungguh mengenai Tuhan Yesus. Tetapi jika Andi, saya sebut kata aku, biar rema buat saya, saudara pun bisa lakukan hal yang sama. Kata aku ganti nama masing-masing. Tetapi jika aku, kata aku ganti nama masing-masing. Katakan misalnya Chelsea. Tetapi jika Chelsea tidak mempunyai kasih, Chelsea sama sekali tidak berguna. Sekalipun punya banyak karunia, pintar akademis, gelarnya berjibul. Kemarin Pastor juga senang sekali, saya tidak siapkan, ada di ruangan di luar. Pastor dapat reward dari YouTube. Ya, hore! Akhirnya dapat reward dari YouTube. Puji Tuhan, Tuhan dengarkan doaku, harapanku. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan dalam hal yang ini. Puji Tuhan. Tapi ketahuilah, sekalipun kita dapat reward, diakui, kalau kita tidak jadi berkat. Karena di tulisan itu, kemarin anak saya terjemahkan dari bahasa Inggris kayak gini. Masih ingatkah Anda ketika mulai pelayanan YouTube ini? Karena Anda kreatif, Anda sudah membangun komunitas. Sehingga lebih banyak orang sekarang bergabung di channel Anda. Dengan karya yang Anda lakukan ini, membuat mereka tetap stay di channel Anda. Teruslah berkarya, tim YouTube. Jadi, dikasih penghargaan supaya kita berdampak. Demikian pun Bapak Ibu sekalian dikasih iman oleh Tuhan. Kehidupan, iman itu disebut pistis. Kehidupan yang baru. Untuk kita berdampak. Supaya kita tidak terus menjadi sama dengan dunia. Supaya kita berbuat. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Ingat, iman disertai dengan perbuatan, maka itu sempurna. Iman yang didorong oleh kasih, kasih yang dapat melakukan yang sulit bagi daging, tapi karena didorong oleh kasih, maka kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan, seperti misalnya mengasihi orang yang membenci kita. Secara daging sulit, tapi oleh dorongan kasih kita mampu merangkul orang yang jahat kepada kita. Kita mampu memberkati orang yang pernah menjelek-jelekkan kita. Kita bukan hanya bisa mengampuni, kita menolong dia, kita jadi teladan, kita jadi berkat, dan kita mau menguatkan dia. Karena setiap orang punya sesi yang berbeda dalam hidupnya. Mungkin hari ini sesimu tidak baik, ada saya yang akan mendoakanmu. Mungkin satu hari Pastor Andy dalam sesi di mana juga perlu dikuatkan, ada orang lain yang Tuhan utus untuk saling menguatkan. Inilah iman, perbuatan yang hidup. Iman di sini saya tidak sangkut pautkan dengan bicara soal keselamatan. Karena mengenai keselamatan sudah clear, kita diselamatkan ini bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi only by grace. Efesus 2, 8 dan 9. Tapi mengenai kita sebagai anak Tuhan, karena Tuhan adalah kita panggil Bapa, maka ciri-ciri anak Bapa, anak Tuhan itu ada. Dan cirinya adalah punya kasih, berbuat, tidak hanya NATO. Apa itu NATO? Singkatan no action, talking only. Kita bukan orang Kristen yang hanya banyak bicara,
Saya juga bukan hamba Tuhan yang pintar berteori. Memang saya tidak sekolah tinggi, tapi apa yang saya tahu, saya belajar praktekkan. Meskipun sederhana, meskipun kecil, saya lakukan. Dalam hal doa, saya tiap hari berdoa sama Tuhan. Sebelum saya mulai aktivitas, mulai form doa, mulai live streaming, saya berdoa. Saya punya kehidupan doa. Bagaimana saudara sekalian? Karena lewat kehidupan doalah itu mesbah terbangun. Dan kasih menyala. Menyala kasih. Ayo ketik rame-rame. Menyala kasih. Kasih menyala. Menyala kasih. Kasih menyala. Menyala kasih. Biarlah kasih Kristus itu menyala dalam hidup kita. Dan kita akhirnya didorong untuk berbuat do something. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika Andi tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari saya ajak kita dari firman ini, saya mendapat rema. Mari kita melayani dengan kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ngomong juga lakukan hal yang sama. Kita kembali uji hidup kita. Bagi kita merasa terpanggil, apalagi statusnya hamba Tuhan, mari renungkan. Kalau hamba Tuhan itu seharusnya tiap hari melakukan pekerjaan Tuhan. Ayo kita renungkan, apakah kita tiap hari dalam hati kita, jiwa-jiwa, ataukah mamon, uang, duit, dana. Ayo, ini menjadi perenungan buat kita. Saudara, ini hamba Tuhan kah atau hamba uang? Saya bicara ini atas dasar kasih. Kalau saudara hamba uang, wajar setiap hari engkau kejar cari BT, butuh tunai. Wajar. Tapi apabila Bapak Ibu berkata saya adalah hamba Tuhan, berarti tiap hari esensi kita, tujuan kita, hal utama kita melakukan pekerjaan Tuhan karena saudara agennya Tuhan. Kalau hamba uang, ya jelas memang tiap hari dia akan mengabdi kerja untuk cari uang. Kalau hamba Tuhan, bukan berarti saudara anti kerja, tapi saya bicara soal hati. Ya. Kalau dengan hati kerjakan, semua dapat terselesaikan. Tapi kalau engkau tidak dengan hati, apa yang kau punya belum tentu bisa terselesaikan. Hati ini luar biasa. Hati ini tempat kasih Tuhan. Saya bersyukur firman ini datang kepada saya, supaya saya lebih lagi sungguh-sungguh, ya, ketika membagi berkat kepada orang-orang miskin dengan sungguh-sungguh. Ketika saya menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kurang mampu, saya lebih lagi tulus. Bagaimana saudara juga? Apakah saat ini kau merasakan kasih Tuhan di hidupmu? Amin. Amin. Saya baca ulang ayat 3 ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kata aku ganti nama masing-masing. Sekalipun Andi membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika Andi tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Ini coba kita tarik sebentar kisah yang pertama. Seandainya ada anak kecil yang datang ke tokomu hari ini, apakah engkau akan menjadi belasan tokoh sebelumnya menolak anak itu, ataukah engkau menjadi seorang bapak tua yang mau mendengar kisahnya dan membantunya? Ayo. Kita ngomong banyak hal, tapi kalau kita ditanya hari ini, seandainya hari ini kau dipertemukan dengan keadaan orang-orang yang butuh bantuanmu, apakah engkau skip ataukah engkau akan bantu? Di sini akan terlihat iman Kristen, Bapak Ibu sekalian. Iman hanya ikut-ikutan, iman agamawi, atau iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus hingga sempurna. Kita maju lagi, lihat ayat 8, 9, 10 dari 1 Korintus pasal 13. Puji Tuhan. Ya. Di sini tertulis berkata firman Tuhan Yesus bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh yang hari ini ramai, ya, teman-teman dari apologet, dari karismatik, Pentakosta, Protestan, ya, Reform, itu saling punya pemahaman masing-masing tentang bahasa roh ini. Tapi Tuhan bilang apa di sini? Termasuk bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Apa sih yang orang cari di dunia ini? Uang, uang, uang. Semua akan hilang. Pengetahuan, mau paling pintar. Saya 2 minggu lalu berkesempatan mendoakan satu Bapak Profesor Doktor. Ketika akan tumpang tangan kepada Bapak ini, dan saya membacakan namanya sesuai dengan di form doa, dia menangis, lalu dia tutup itu gelar-gelarnya. Dia berkata, "Pastor, tidak perlu dibaca. Ini semua duniawi. Ini semua dunia saja. Ini saja nama saya, Pastor." Saya tersentuh akan kerendahan hati Bapak ini. Di masa tua dia sadar. Bukan berarti bahwa gelar akademis itu tidak penting, tapi dia sadar bahwa tujuan hakiki manusia itu kasih Tuhan. Karena nanti kita akan berpulang ke sana. Segala sesuatu yang kita banggakan, termasuk gelar Profesor Doktor, itu dunia ji ini. Jadi waktu engkau senang di dunia ji. Kata jin dialek bahasa Makassar. Kalau engkau susah di dunia ji. Apa itu dunia? Sementara ji. Ji itu apa? Kata pengantar. Kalau orang Surabaya bilang re. Kalau orang Banjar bilang nah, dunia ji. Dunia nah. Ya, sementara nah. Kalau orang Jawa berkata dunia rek, sementara rek, gitu kira-kira. Sementara. Pengetahuan kita tidak sempurna. Ayat 9 mengatakan demikian. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apakah itu? KASIH, kasih. Ingatkah satu kata Inggris? God is love. Jadi Tuhan
itu kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Iman disertai perbuatan, didorong oleh kasih. Saya ucapkan selamat membagikan kasih Tuhan, selamat melayani sesama, selamat jadi berkat, dan selamat menghidupi iman Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara dengar ini masih ada kebencian, amarah kepada sesama orang siapapun dia, mari lepaskan pengampunan, ampuni. Berat pastor harus bisa, karena lewat pengampunanlah kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kalau engkau keras hati, bagaimana bisa kasih masuk di hidupmu? Bukalah hatimu, biar yang lama, segala yang busuk, yang usam, yang keras, yang kalut, yang beban berat, yang bikin sakit itu keluar. Dan waktu keluar udah kosong, kasih Tuhan mengalir di dalam Bapak Ibu sekalian. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Tuhan membebat hatimu. Dalam kasih-Nya engkau disembuhkan. Makasih, bless you. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatimu. Dalam kasih-Nya kita disembuhkan. Dalam kasih-Nya saya disembuhkan. Dalam kasih-Nya Bapak Ibu terkasih disembuhkan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, buat firman yang kami dengar, buat cerita-cerita yang membangun setiap kami, memberi pencerahan real hidup ini. Terima kasih buat kesempatan kami melayani di sebagai wujud bakti kami dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Umur tua bukan lagi penghalang kami melayani. Seperti kisah yang kami dengar awal, bagaimana seorang bapak tua yang diberkati Tuhan rindu menjadi berkat dengan cara dia untuk memberkati orang-orang sakit, membayarkan biaya rumah sakit, menolong mereka melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, menjadi saksi dan mau dengarkan cerita orang, mau jadi berkat bagi sesama, tangan dipakai untuk menguatkan sesama. Tuhan, firman-Mu begitu indah, begitu manis, Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Pakailah kami, Tuhan, sebagai alat-Mu seumur hidup kami. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Mari tumpangkan tangan Bapak Ibu terkasih di bagian tubuh yang sedang mengalami kelemahan saat ini juga. Tubuh yang kau tumpangkan, baik di tubuhmu atau di tubuh anakmu atau di tubuh orang tuamu yang terkasih, saudara-saudaramu, saat ini aliran kesembuhan mengalirlah, menyembuhkan, mentahirkan, menguduskan, dan memberikan kesehatan di tubuh
yang ditumpangkan tangan. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Tuhan Yesus memberkati tubuh ini. Setelah tumpang tangan ini selesai, Bapak Ibu sekalian yang lemah, yang terbaring, mulailah duduk dan cobalah makan, minum secukupnya. Maka pulihlah kekuatanmu. Bapak Ibu yang di kursi roda, setelah doa penumpangan tangan, mulailah belajar berdiri kembali, maka kuatlah kedua mata kakimu, dan pulihlah dan berjalan normal. Bapak Ibu terkasih atau anak Anda yang terkasih, kalau ada fungsi-fungsi organ tubuh vital seperti paru-paru, jantung, liver, hati, darah yang gangguan sebelumnya, lewat tumpang tangan ini semuanya dipulihkan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Bagian kepala, negatif penyempitan, negatif penyumbatan. Tuhan memberkati kepalamu. Kulit, telinga, mata, hidung sehat. Negatif kanker, negatif tumor, negatif stroke, dan engkau diberkati umur yang panjang untuk menyatakan kasih Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas jamahan-Mu bagi kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Bukalah dua tangan Bapak Ibu terkasih, naikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa. Tanpa Engkau Tuhan kami kehilangan jalan kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu, Yesus, kekasih hatiku. Biarlah bangsa-bangsa Tuhan datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kota-kota dipulihkan oleh kasih-Mu Tuhan. Dan pakailah setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat, menyatakan perbuatan-perbuatan iman kami. Engkaulah tujuan kami melayani Tuhan. Engkaulah tujuan hati kami hidup. Engkaulah yang kami senantiasa rindu senangkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sujud syukur kepadamu, sujud syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan, atas apa yang Kau anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bisa ketik rame-rame, penuhi kolom komentar dengan ucapan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kolom komentar dengan ucapan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terberkati. Saudara silakan tap-tap layar. Saudara silakan bagikan, share kepada orang lain. Biarlah ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus seantero jagat ini mendengar dan ikut mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan.
Puji Tuhan, banyak yang terberkati. Puji Tuhan, banyak yang disembuhkan. Puji Tuhan, banyak yang boleh menerima jamahan kasih Tuhan. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengalir membawa sukacita. Amin. Amin. Terima kasih ya udah share, bagikan, like, dan tap layarnya di TikTok, Facebook, dan YouTube ya. Makasih, makasih, makasih. Pujian ini memberkati setiap kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih tentang kasih, semua tentang kasih. Dan kasih itu apa? God is love. Tuhan adalah kasih. Barang siapa berkata dia dalam Tuhan, hendaklah mereka hidup di dalam kasih. Melalui apa? Perbuatan iman kita. Biarlah hidup kita menjadi sempurna saat kita hidup di dalam kasih, berbagi kasih, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan adalah kasih. Ketik rame-rame, Tuhan adalah kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu,
kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kasih Tuhan kudus tidak ada batasnya. Hore! Tuhan adalah kasih. Siapa nih yang berbahagia, yang terberkati mendengarkan firman Tuhan yang adalah kasih? Saya senang banget ya. Saya merasakan bahwa banyak di antara saudara-saudara yang sangat terberkati oleh kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Mari saat ini Pastor akan minum dan akan mohonkan berkat. Saudara juga demikian. Sebelum engkau akan minum atau mau pakai untuk minum obat kah? Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama Pastor akan mendoakan. Saudara bisa angkat air minum Bapak Ibu terkasih saat ini juga. Marilah kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu dan saat ini kami akan minum. Kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Minuman yang kami minum ini menjadi berkat kesehatan buat tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jujur sebelum saya minum, ada sensasi di tangan saya sebelum saya berdoa, dan setelah berdoa ada yang saya sebut seperti saya membahasakan bahasa urapan gitu. Saya yakin bahwa bukan saya saja, tapi Bapak Ibu sekalian yang ikut berdoa. Di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus, air yang kita minum jadi berkat. Selamat menikmati berkat Tuhan Yesus. Selamat minum dan sudah bisa kasih kepada orang lain. Gratis ya, cuma-cuma ya. Dan mereka akan mendapat manfaat dan berkat Tuhan Yesus. Amin. Makasih, ada begitu kesaksian-kesaksian yang saya bacakan, yang saya lihat, yang saudara rasakan instan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara didoakan berkat Tuhan mengalir langsung sehat, puji Tuhan. Jangan sombong, jangan lupa diri. Saudara dipulihkan, saudara bertahap, puji Tuhan, bersyukur, setia dalam proses pemulihan ini. Ya, tetap tekun dan berdoa, sebab hanya Tuhan yang layak disembah.
layaklah setiap jiwa sujud kepadamu Tuhan Yesus, sebab Kau Tuhan yang layak diagungkan, ditinggikan selamanya, layak disembah. Sebab Dia Tuhan yang sudah mengasihiku, mengasihimu, layak disembah. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Tuhan satu-satunya di hidupku, Juru Selamat yang hidup, Penolong yang setia. Kami tidak mau hanya sendiri merasakan ini, kami mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Kami mau terus bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. Siapa yang mau bersaksi terus sampai Tuhan datang? Saya. Saksikan Injil, saksikan Yesus Kristus, saksikan kasih lewat perbuatan yang nyata. Saya percaya kita menjadi saksi Tuhan yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini, menjadi pembawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih disaksikan, iman dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang dengan kasih Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ye. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan selalu menolong setiap kita. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Pastor sekarang akan melakukan doa berkat. Angkat tangan saudara yang mau menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hanya engkau, kalau bersama keluarga, semua satu keluarga angkat tangan. Kita mohonkan berkat dari Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan ajar kepada kami. Hati kami semua dipulihkan, disembuhkan, tubuh kami diberkati. Yes.
Dan sekarang kami akan mohonkan dan terima berkat dari Bapakku. Kami masuk sepanjang hari ini dengan sukacita, perlindungan Tuhan, damai sejahtera. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu. Semua berkat ini mendatangkan engkau sukacita dan menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Segala berkat yang kau terima itu milik Tuhan, dan biarlah engkau juga senantiasa berbagi kasih, menolong dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesamamu yang membutuhkan. Orang percaya pada Tuhan tidak kekurangan, tapi akan diberkati. Terima dengan percaya. Tidak meminta-minta, tapi akan memberikan berkat kepada orang yang membutuhkan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya tidak membenci, tapi mengampuni. Dalam saudara ada kasih dan mengasihi. Hidup dalam kasih dan akan melihat terang Kristus bercahaya senantiasa. Yes, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang kami terima, berkat-berkat ini. Kami sambut, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. The stars sing gold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I whisper his name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every tear, every